dengan kecintaanmu pada surah Al-Ikhlas membuat kau masuk surga. Surahnya pendek tetapi padat akan makna. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surah Al-Kautsar ataupun surah Al-Ikhlas kemudian mengulang-ulang dalam sholat surah ini, semangatnya karena mencintai surah ini, insyaallah dakhalal jannah, insyaallah. Itu sempat satu saat ada seorang sahabat radhiyallahu an, beliau rakaat pertama setelah Al-Fatihah bacanya Al-Ikhlas. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Didengarkan oleh sahabat yang lain, itu aja gitu ya. Sampai apa istilahnya? Ini kayak nggak ada hafalan yang lain, nggak punya surat yang lain. Kemudian dikonfirmasi kepada beliau, kenapa engkau baca terus Al-Ikhlas dan setiap sholatmu, kan banyak sholat yang lain? Beliau jawabnya, aku mencintai surah Al-Ikhlas. Rasulullah menyampaikan, dengan kecintaanmu pada surah Al-Ikhlas membuat kau masuk surga. Nah, kita cinta surat Al-Kafir, surah Al-Kautsar yang pendek atau Al-Ikhlas. Kenapa pakai Al-Ikhlas? Karena buru-buru? Bukan karena buru-buru ya. Karena ingin cepat-cepat sholatnya, bukan. Karena apa? Uhibbu surah Al-Ikhlas misalnya. Uhibbu surah Al-Kautsar insyaallah. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 ayat dalam surah ini, tapi syarat akan makna. Saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini surah Makkiyah walaupun ada yang menyebut Madaniyah. Kalau dalam urutan surah diturunkan, kalau dalam urutan Quran ditartibkan, ditulis, disimpan setelah surah sebelumnya. Al-Ma'un, kemudian Al-Kautsar, kemudian Al-Kafirun. Itu susunan tartib fil mushaf. Kalau tartib fit tanzil, tartib susunan urutan dalam diturunkan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini diturunkan setelah surah Al-Adiyat. Setelah Al-Adiyat kemudian turun surah Al-Kautsar. Itu ada tartibul mushaf dan tartibut tanzil, istilahnya begitu. Tertib secara mushaf, urutan secara mushaf yang tertulis. Kemudian ada tartibun nuzul, ada tertib sesuai dengan nuzul turunnya surah. Jadi kalau surah Al-Kautsar ini turun secara tartibnya setelah surah Al-Adiyat. Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar. Surah ini turun dengan kondisi saat itu Rasulullah ingfa'atan itu ada yang menerjemahkan pingsan, ada menerjemahkan ngalenggut bahasa Sunda, gitu ngalenyep gitunya, tidur sejenak, tidur ini, tapi ada yang menerjemahkan pingsan. Kemudian saat bangun beliau tersenyum, sampai senyumnya disebut oleh sahabat seperti iddahaka, senyum yang sumringah gitu. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tertawa? Kali menjadi bedakan tertawa kita dengan tertawa Rasulullah ya. Kalau tertawa kita sama terbahak-bahak, kalau tertawa Rasulullah itu ketika sudah sumringah terlihat giginya itu sudah tertawa ya. Jadi kalau kita mah hahaha, kalau Rasulullah mah senyum begitu sudah mendapatkan, dan Rasulullah memang tidak terbahak-bahak. Karena kalau tertawa terbahak-bahak, tumitul qalb, akan mematikan hati. Ya, jadi ad-dhahak
Kasratud dhahak tumitul qalb. Banyak tertawa, maksudnya tertawa terbahak-bahak itu bisa tumitul qalb, bisa mematikan hati. Rasulullah itu lebih banyak tersenyum. Kemudian Rasulullah menyampaikan, barusan turun padaku satu surah Al-Kautsar. Dibacakan inna a'tainakal kautsar sampai akhir ayat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah engkau tahu apa itu Al-Kautsar? Jawaban para sahabat biasa sebagai adab kepada Rasulullah SAW, ungkapannya selalu mengungkapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwa surah barusan Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, yaitu sungai yang ada di surga. Jadi Al-Kautsar salah satu maknanya adalah sungai yang di surga.